Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendukung penerapan hukuman mati terhadap pelaku penembak mati 3 anggota polisi saat menggerebek lokasi judi sambung ayam di Wekanan, Lampung bila terbukti dilakukan secara terencana. Perihal tersebut Habibur Rahman sampaikan saat konferensi pers Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Habibur Rahman juga mengapresiasi kinerja jajaran Polres Wekanan dalam memberantas praktik judi sambung ayam yang meresahkan di daerah tersebut. Ia menilai perbuatan menghilangkan nyawa 3 polisi tersebut bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan aksi keji sehingga sudah sepatutnya pelaku diberikan hukuman mati. Kami lihat ya, saya lihat tadi di media online katanya sudah mengaku ya nembak oknum TNI ya. Ya kita dorong untuk ditegakkan hukum apa adanya. Karena zaman sekarang nggak akan ada yang bisa ditutup-tutupi ya. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab. Dan kalau memang ada terbukti dengan perencanaan maka kami sangat mendukung dalam kasus ini diterapkannya hukuman mati ya kepada pelaku karena keji sekali. Saya kan orang situ. Saya orang Lampung, kebetulan waktu KKN itu saya di Wekanan. Ya. Saya paham sekali bahwa judi itu sangat meresahkan. Ya. Orang di sana mungkin ibu-ibunya semua resah kalau anak-anaknya terpapar pada judi. Nah ini ya teman-teman dari Polres Wekanan ya kan ya benar-benar all out untuk memberantas judi. Tiba-tiba ya mendapatkan tindakan yang begitu keji. Ya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya meminta penjelasan Polri soal temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur. Pak Suding mana Pak Suding? Perihal tersebut Habibur Rahman sampaikan saat konferensi pers Komisi 3 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Ia mengaku baru mendengar isu soal penemuan ladang ganja dari media sosial. Oleh karenanya Habibur Rahman tidak dapat berkomentar lebih lanjut. Sebelumnya ditemukan ladang ganja dari kamera drone warga terdapat di 59 titik kawasan wisata Gunung Bromo. Luasnya disinyalir mencapai 6.000 meter persegi. Juga baru tahu dari media, kami punya jalur komunikasi ya, lancar komunikasi kami dengan pihak Polri ya, kami selalu berkomunikasi dan saya sudah meminta kepada LO Polri ya, Brigadir Jenderal Didi apa namanya itu? Didi Sugianto, itu dia orangnya tuh, ya kan? Brigjen Didi untuk menghubungi Polri agar dalam waktu paling secepatnya memberikan laporan tertulis kepada kami terkait kasus ini. Ya, itu dulu ya teman-teman ya. Selanjutnya, pemirsa, Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar acara santunan anak yatim piatu bertajuk Wartawan Menggapai Keberkahan serta menginspirasi di bulan Ramadan. Acara tersebut digelar di Ruang Abdul Muiz Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Hairon mengungkapkan pentingnya kepedulian terhadap anak yatim dan kaum duafa sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Perihal tersebut ia katakan dalam sambutannya di acara santunan anak yatim bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen pada Kamis siang. Herman mengapresiasi KWP yang konsisten mengadakan kegiatan sosial, termasuk santunan anak yatim. Menurutnya kegiatan ini bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi antar wartawan dan berbagai pihak di parlemen. Itu hari ini sebetulnya esensi utama yang dilakukan oleh KWP adalah mengingatkan negara bahwa ada entitas yang tentu harus diperhatikan oleh negara. Ada
entitas yang harus diperhatikan masa depannya, karena juga fakir, miskin, anak yatim ini adalah anak-anak bangsa, generasi penerus bangsa yang kita tidak pernah tahu nasib masa depannya. Pada kesempatan yang sama, Ketua KWP Aryawan mengatakan acara ini merupakan bagian dari kepedulian wartawan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu. Aryawan menegaskan wartawan tidak hanya bertugas meliput kegiatan sosial, tetapi juga turut berkontribusi secara nyata. Jadi kegiatan Koordinator Wartawan Parlemen KWP Ramadan ini kita yang kedua ya, yang kedua. Karena kita memang hampir setiap tahun selalu meliput kegiatan-kegiatan fraksi yang melakukan pembagian sembako, melakukan santunan, tapi kita tidak pernah memberikan santunan, sehingga pada waktu itu kita juga ingin menjadi bagian yang memberikan, yang tidak hanya sekedar meliput tapi juga ikut berkontribusi, karena saya meyakini teman-teman wartawan juga punya jiwa sosial yang tinggi, punya semangat yang tinggi untuk berbagi. Ya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan pengesahan Undang-Undang TNI yang selama ini diperdebatkan dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Dev menilai proses pembahasan RUU TNI telah sesuai dengan aturan yang ada. Perihal tersebut, Dev katakan usai jalankan sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Dev menyampaikan proses pembahasan RUU TNI telah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada tahapan yang dilewati. Bahkan DPR juga telah menerima masukan dari masyarakat sipil. Lebih lanjut, Dev mengatakan RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diproses sebelum tahap harmonisasi. Sementara itu, terkait dengan banyaknya penolakan masyarakat terhadap pengesahan RUU TNI, Dev mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak warga negara Indonesia. Alhamdulillah rapat paripurna sudah berjalan dan sudah disahkan untuk revisi Undang-Undang TNI, segala macam hal yang diperdebatkan, yang sudah dibahas dan sudah diputuskan. Ini semua demi kepentingan bangsa dan negara dan juga penegasan akan posisi TNI, hal-hal yang berkaitan dengan posisi TNI dan juga supremasi hukum, supremasi sipil tetap diterapkan. Begitu juga dengan proses pengambilan keputusan dan juga proses pembuatan undang-undang ini telah mengikuti dengan semua aturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga semua proses kita lalui, tak ada tahapan yang dilewati, dan semua masukan dan input yang dari masyarakat sipil, dari semua instansi terkait telah kita terima. Gitu. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa pasal penghinaan presiden masuk dalam kategori yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Habibur Rahman menegaskan bahwa pemberitaan terkait pasal penghinaan presiden tidak dapat diselesaikan melalui restoratif justice tidak benar. Perihal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers usai jalani RDPU Komisi 3 bersama Peradi Advokat Indonesia. Habibur Rahman mengaku ada kesalahan terhadap draft RKUHP yang telah dipublikasi, yakni pada pasal 77. Harusnya tidak mencantumkan penghinaan presiden sebagai pasal yang dikecualikan untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Habibur Rahman mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan draft RKUHP yang tidak memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden ke pasal yang dikecualikan untuk diselesaikan melalui restoratif justice ke pemerintah.
77 ya di draft KUHP, di mana tercantum pasal penghinaan presiden adalah pasal yang dikecualikan ya. Pasal penghinaan presiden itu kan ada yang di KUHP. Nah, itu adalah tindak pidana yang dikecualikan dari penyelesaian dengan restoratif justice. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyatakan pengurus Danantara yang sudah diumumkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani, terdiri dari orang-orang profesional. Herman berharap dengan isinya orang-orang profesional dalam pengurusan Danantara mampu mendatangkan investasi yang luar biasa ke depannya. Lebih lanjut, Herman percaya Danantara akan menjadi lembaga investasi terkuat yang bisa mempengaruhi pembangunan negara dan dapat memperbaiki BUMN sebagai sumber pendanaannya. Herman berharap dengan resminya peluncuran nama-nama kepengurusan Danantara mampu memberikan kepercayaan kepada investor, sehingga Danantara bisa membangun negeri menjadi lebih baik. Ya, pertama tentu memang sejak awal Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa nanti di Danantara itu akan terdiri dari orang-orang yang profesional. Dan ini dibuktikan hari ini, Pak Rosan tadi mengumumkan bahwa yang menduduki posisi-posisi penting di jabatan Danantara itu memang diisi oleh orang-orang profesional. Bahkan ada para ahli yang dari luar yang juga mendudukinya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggelar rapat paripurna penutup masa sidang 2 tahun sidang 2024-2025. DPR akan memulai masa resesnya dari tanggal 26 Maret hingga 16 April mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh rakyat Indonesia. Perihal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan dalam pidatonya usai sidang paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR lainnya yakni Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, dan juga Saan Mustafa. Dalam paripurna ini memiliki agenda penutupan masa persidangan 2. Setelah itu DPR akan memasuki masa reses, yakni di mana para anggota DPR akan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi. Dalam kesempatan yang sama, Puan turut mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tanggal 26 sampai dengan 26 Maret sampai 16 April yang akan datang, sekalian memasuki Hari Raya Idul Fitri, kemudian teman-teman dari anggota DPR akan memulai masa resesnya ke dapilnya masing-masing. Jadi pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan DPR juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menampik anggapan adanya tarik-menarik soal pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal tersebut Puan sampaikan saat menjelaskan terkait belum ditetapkannya alat kelengkapan Dewan yang ditugaskan untuk membahas RUU KUHAP. Namun, Puan meminta untuk menunggu masa sidang berikutnya dimulai atau selesai masa reses untuk menetapkan AKD bertugas membahas RUU KUHAP. Diberitakan sebelumnya pimpinan DPR RI telah menerima surat Presiden atau Surpres soal rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menarik, baru diterima suratnya, jadi memang karena ini sudah tutup masa sidang dan kemudian baru diterima suratnya, karenanya kami baru membacakan. Memang domainnya itu domain Komisi 3, namun nanti baru akan diputuskan sesudah pembukaan masa sidang akan dibahas di mana. Dari Jakarta, Natasha Alkodewa, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan surat Presiden atau Surpres terkait rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri belum diterima oleh pihaknya. Puan juga menegaskan Surpres yang beredar di media sosial bukanlah yang resmi. Puan mengatakan pihaknya akan menyampaikan kepada publik jika Surpres telah diterima. Ia menyebut daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Polri yang beredar di media sosial tidaklah resmi. Dengan demikian, Puan meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai isi revisi UU Polri sebelum adanya dokumen resmi yang diterima dan dibahas oleh DPR. Surpres saya tegaskan sampai saat ini belum diterima pimpinan DPR. Jadi yang beredar di publik atau beredar di masyarakat itu bukan surpres resmi. Jadi kami pimpinan DPR belum menerima surpres tersebut. Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar itu bukan DIM resmi. Itu kami tegaskan. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi mengatakan Komisi 13 DPR RI akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang menyerang 10 orang guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo, Papua. Ali Mazi menyatakan penyerangan yang dilakukan KKB Papua tidak hanya pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran HAM. Perihal tersebut, Dev katakan usai jalankan sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Dev menyampaikan proses pembahasan RUU TNI telah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada tahapan yang dilewati. Bahkan DPR juga telah menerima masukan dari masyarakat sipil. Lebih lanjut, Dev mengatakan RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diproses sebelum tahap harmonisasi. Sementara itu, terkait dengan banyaknya penolakan masyarakat terhadap pengesahan RUU TNI, Dev mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak warga negara Indonesia. Alhamdulillah rapat paripurna sudah berjalan dan sudah disahkan untuk revisi Undang-Undang TNI, segala macam hal yang diperdebatkan, yang sudah dibahas dan sudah diputuskan. Ini semua demi kepentingan bangsa dan negara dan juga penegasan akan posisi TNI, hal-hal yang berkaitan dengan posisi TNI dan juga supremasi hukum, supremasi sipil tetap diterapkan. Begitu juga dengan proses pengambilan keputusan dan juga proses pembuatan undang-undang ini telah mengikuti dengan semua aturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga semua proses kita lalui, tak ada tahapan yang dilewati, dan semua masukan dan input yang dari masyarakat sipil, dari semua instansi terkait telah kita terima. Gitu. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melepas peserta mudik gratis bersama di area parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Maret 2025 lalu. Sebanyak 15 bus pemudik berangkat dari Jakarta dan sekitarnya ke beberapa daerah di Provinsi Lampung. Muzani mengatakan pemberangkatan bus mudik gratis ini merupakan tradisi tahunan yang dilakukannya. Muzani mengungkapkan para pemudik ini akan menuju sejumlah wilayah di Provinsi Lampung seperti Pringsewu, Metro, Bandar Jaya, Lampung Utara, Kota Bumi, Lampung Selatan, sampai Tulang Bawang. Ia berharap acara mudik gratis ini dapat berjalan dengan lancar sampai tujuan, sehingga pemudik dapat berkumpul bersama sanak saudara. Kami berharap mudik bersama ini akan menjadi sebuah tradisi tahunan yang bisa diselenggarakan dalam akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, dan kami berharap semua proses ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan tujuan, dan mereka akan berkumpul dengan keluarganya masing-masing dalam keadaan enjoy dan bahagia. Kami sekali lagi, ini adalah sebuah tata cara saling membantu, saling menolong di antara sesama masyarakat yang akan memperingati. Dari Jakarta, Alko Acan, Berita Nasional TV.
Demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.